Kisah dimulai dengan kehidupan sederhana Sari, seorang gadis desa yang penuh keceriaan dan selalu menjadi pusat perhatian di desanya. Ia dikenal karena tarian-tariannya yang anggun, senyum yang menenangkan, serta kecantikan alami yang membuatnya dikagumi banyak orang. Namun, di balik senyum dan keceriaan itu, Sari memikul beban karena kondisi ekonomi keluarganya yang miskin. Ayahnya seorang petani yang sakit-sakitan, dan ibunya hanya mengandalkan hasil dari ladang kecil di desa untuk bertahan hidup. Desa tempat Sari tinggal masih sangat terisolasi dan berada di bawah pengaruh kolonial Belanda. Pria Belanda yang menguasai wilayah itu dikenal dengan nama Tuan van der Hoof, seorang pria arogan dan kejam. Ketika ia mendengar tentang kecantikan Sari, ia merasa tertarik dan ingin melihat gadis itu menari dalam salah satu pesta yang ia adakan. Demi menghormati undangan dari sang tuan tanah, Sari tak kuasa menolak, meskipun hatinya penuh rasa takut. Tuan van der Hoof langsung terpesona begitu melihat Sari menari. Tatapan penuh hasrat terpancar dari matanya, dan setiap gerakan Sari menjadi pemandangan yang membius para tamu. Setelah pertunjukan, ia memanggil Sari ke ruang pribadinya dan mulai membicarakan tawaran-tawaran yang mencurigakan. Meskipun Sari merasa tak nyaman, ia tetap berusaha bersikap sopan dan menolak secara halus, berharap agar ia tidak perlu bertemu lagi dengan pria itu. Namun, hasrat Tuan van der Hoof semakin menjadi-jadi. Ia mulai memerintahkan orang-orangnya untuk memata-matai Sari dan bahkan menyuap kepala desa agar membujuk Sari datang kembali ke rumahnya. Ancaman dan intimidasi mulai datang menghampiri, hingga akhirnya Sari menyerah dan harus kembali ke rumah tuan tanah tersebut. Malam itu, terjadi sesuatu yang merusak hidupnya selamanya. Ia dipaksa tunduk pada kehendak keji sang tuan tanah. Kehidupan Sari berubah seketika. Ia tidak bisa lagi menatap orang-orang di desanya dengan bangga, tidak lagi tampil menari di depan publik, dan harus menerima cemoohan serta desas-desus dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan, sebagian penduduk desa mulai menghindari keluarganya, membuat hidup mereka semakin terpuruk. Sari, yang tak memiliki tempat lain untuk berlindung, memilih mengunci diri di rumah dan menghindari dunia luar. Sari mulai merasa hancur secara batin. Setiap malam ia memikirkan nasibnya dan merasa tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Hingga suatu hari, ia menyadari bahwa dirinya tengah mengandung anak dari Tuan van der Hoof. Hal ini membuat Sari semakin putus asa, karena ia tahu bahwa kehadiran anak ini hanya akan menambah beban hidupnya. Tanpa dukungan, Sari menjalani kehamilan dengan penuh tekanan dan kesepian. Ketika waktunya melahirkan tiba, Sari tak mendapat bantuan medis ataupun dukungan dari siapapun. Ia melahirkan dalam penderitaan, sendirian di gubuknya yang kecil. Ketika anak itu lahir, nyawa Sari sudah berada di ujung tanduk. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia sempat berpesan kepada ibunya untuk menjaga bayi itu sebelum akhirnya meninggal dunia. Namun, alih-alih dimakamkan dengan layak, Tuan van der Hoof memerintahkan agar jenazah Sari dibuang begitu saja. Ia merasa malu dengan skandal tersebut dan ingin segera menyingkirkan semua bukti yang mengaitkannya dengan gadis desa itu. Maka, Sari dikuburkan tanpa upacara, dalam keadaan yang mengerikan. Malam setelah penguburan itu, suara tangisan dan bau melati mulai tercium di desa. Penduduk yang melintas dekat pemakaman mendengar suara perempuan menangis pilu. Mereka melihat bayangan samar Sari, dengan rambut panjang menjuntai, berdiri di dekat pohon besar di tepi makam. Ternyata, arwah Sari tak pernah beristirahat dengan tenang. Ia bangkit dari kuburnya, penuh dendam dan amarah atas nasib yang dialaminya. Sebagai sundel bolong, ia muncul dengan penampilan yang menyeramkan, wajah cantik yang masih tersenyum memikat, tetapi tubuhnya bolong di bagian punggung, memperlihatkan luka menganga yang tak akan pernah sembuh.
Lubang di punggungnya menjadi simbol penghinaan yang ia rasakan semasa hidup. Sejak saat itu, desa tak lagi damai. Sundel Bolong mulai mengincar pria-pria di desa, terutama mereka yang suka berlaku tidak sopan terhadap wanita. Ia muncul di tempat-tempat gelap, menggoda korbannya dengan suara merdu dan senyum yang memikat. Namun, saat mereka mendekat, Sundel Bolong memperlihatkan lubang di punggungnya yang penuh darah dan bau busuk. Teror yang ditimbulkan Sundel Bolong membuat penduduk desa ketakutan. Banyak yang mulai meninggalkan desa, sementara yang tetap tinggal mengunci pintu mereka rapat-rapat begitu matahari terbenam. Bahkan, sang tuan tanah, Van der Hoef, mulai merasakan ketakutan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Setiap malam, ia merasa seperti diawasi dan dihantui oleh sosok yang ia kenali sebagai Sari. Van der Hoef tak bisa lagi menahan ketakutannya. Mimpi buruk dan suara tangisan di malam hari membuatnya semakin terpuruk. Hingga suatu malam, ia melihat Sundel Bolong di dalam kamarnya sendiri, tersenyum sinis dengan mata penuh dendam. Dalam kepanikan, Van der Hoef mencoba melawan, tetapi tubuhnya membeku. Dengan senyuman mengerikan, Sundel Bolong berkata, inilah saatnya membayar segala yang telah kau lakukan padaku." Di akhir malam itu, penduduk desa menemukan tubuh tuan tanah yang tewas mengenaskan di kamarnya, dengan ekspresi ketakutan yang sulit dilukiskan. Namun, kematiannya tak menghentikan teror Sundel Bolong. Rupanya, dendam Sari tak hanya pada Van der Hoef, tetapi juga pada siapapun yang melukai perempuan dan mengabaikan nilai kemanusiaan. Para tetua desa kemudian memutuskan untuk memanggil seorang dukun yang terkenal ampuh, bernama Mbah Wira. Mbah Wira datang dari desa lain dan membawa ritual-ritual sakral untuk menenangkan arwah Sari. Namun, Sundel Bolong bukanlah arwah yang mudah ditenangkan. Ia terus meronta, menolak upaya Mbah Wira, bahkan mencoba menyerang sang dukun. Mbah Wira harus mengerahkan segala kemampuannya untuk menenangkan arwah Sari, sembari memberikan upacara khusus dan mengubur kembali tubuh Sari dengan hormat. Setelah kematian Tuan Van der Hoef, suasana desa semakin mencekam. Meski sang tuan tanah yang kejam telah tiada, teror Sundel Bolong tetap berlanjut. Penduduk desa mulai mencari cara agar desa mereka terbebas dari arwah gentayangan itu, tetapi tak ada satupun yang berani menghadapi Sundel Bolong secara langsung. Mereka mendengar dari mulut ke mulut bahwa Sundel Bolong muncul di malam hari, biasanya di sekitar tempat gelap atau area pemakaman, membawa aroma melati dan isak tangis yang membuat bulu kuduk merinding. Desa mulai kehilangan penduduknya. Mereka yang tidak tahan dengan ketakutan dan misteri yang mencekam memilih pindah ke desa lain, meninggalkan ladang dan rumah mereka. Hanya tersisa para tetua desa yang percaya bahwa ada cara untuk menenangkan arwah Sari yang penuh dendam itu. Namun, mereka sadar bahwa mereka membutuhkan seseorang yang mampu menghadapi teror gaib dan melakukan upacara pemanggilan arwah untuk memberi kedamaian pada Sari. Di desa sebelah, seorang dukun bernama Mbah Wira mendengar kabar tentang teror Sundel Bolong yang melanda desa Sari. Mbah Wira dikenal sebagai dukun yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan arwah dan sering diminta tolong oleh desa-desa sekitar untuk mengusir makhluk halus. Dengan pengalaman panjang dan keberanian yang telah teruji, ia menerima permintaan dari tetua desa untuk datang dan mengusir arwah Sari yang meresahkan itu. Mbah Wira tiba di desa saat senja mulai turun. Kehadirannya disambut harap-harap cemas oleh penduduk yang masih bertahan. Setelah melakukan penyelidikan singkat, Mbah Wira menemukan bahwa arwah Sari menjadi Sundel Bolong karena kematian yang tak wajar dan penuh penderitaan. Arwahnya dipenuhi amarah, dendam, dan kesedihan mendalam yang membuatnya sulit untuk ditenangkan. Malam itu, Mbah Wira mempersiapkan upacara pemanggilan arwah di dekat makam Sari. Dengan berbekal sesaji dan mantra-mantra sakral,
Ia berharap bisa berkomunikasi langsung dengan arwah Sari dan mencari tahu apa yang membuatnya begitu marah dan penuh dendam. Mbah Wira melantunkan doa-doa dan mantra, hingga akhirnya Sari muncul dengan wajah yang masih penuh amarah. Sari berdiri di hadapan Mbah Wira, wajahnya terlihat sangat cantik, tetapi lubang di punggungnya yang menganga membuat suasana menjadi begitu mencekam. Sari menatap Mbah Wira dengan mata yang penuh kebencian. Dengan suara pelan namun tajam, ia bertanya, apa yang kau inginkan dariku, orang tua?" Mbah Wira mencoba berbicara dengan lembut, menjelaskan bahwa ia ingin membantu Sari menemukan kedamaian. Namun, Sari menolak keras. "Kedamaian? Mana mungkin aku damai setelah semua yang mereka lakukan padaku?" Tangisnya pecah, disertai dengan angin dingin yang berhembus tiba-tiba, membuat pohon-pohon di sekitar makam bergoyang seperti dilanda badai. Mbah Wira sadar bahwa arwah Sari masih terperangkap dalam penderitaan yang mendalam. Dendamnya tidak hanya pada Tuan van der Hoef, tetapi pada semua pria yang tidak menghargai perempuan. Sari menceritakan semua rasa sakitnya, pengkhianatan, rasa malu, dan ketidakadilan yang ia terima saat hidup. Ia merasa tidak dihargai, terbuang, dan tersiksa. Ia menganggap kematiannya adalah hasil dari ketidakpedulian semua orang di desanya. Mbah Wira mencoba menasihati Sari, tetapi tak mudah untuk menghapus dendam yang begitu mendalam. Sari menuntut balas terhadap setiap pria yang pernah melukai hati seorang wanita. Ia bersumpah akan terus menghantui desa ini hingga semua pria memahami deritanya dan tidak lagi bersikap semena-mena terhadap perempuan. Setelah percakapan dengan Sari, Mbah Wira merasa masih belum berhasil membuatnya tenang. Dendam Sari begitu kuat, dan Mbah Wira khawatir bahwa arwahnya akan terus menebar teror. Benar saja, malam itu, seorang pemuda desa yang dikenal suka mengganggu perempuan ditemukan tewas dengan kondisi mengerikan. Ekspresi wajahnya penuh ketakutan, dan tubuhnya terlihat seperti mengalami kekerasan yang tak dapat dijelaskan. Berita kematian pemuda itu menyebar dengan cepat, dan banyak penduduk desa yang semakin ketakutan. Para ibu menjaga anak-anak mereka dengan ketat, sedangkan para pria mulai merasa dihantui oleh dosa-dosa masa lalu mereka. Mereka mulai menyadari bahwa teror Sundel Bolong bukan hanya sekadar cerita mistis, melainkan peringatan nyata bagi mereka. Mbah Wira menyadari bahwa ia harus melakukan ritual terakhir untuk menghentikan teror Sundel Bolong. Ia berencana menggelar ritual penyucian yang akan melibatkan semua penduduk desa yang masih bertahan. Para tetua desa mulai mengumpulkan semua orang di tempat ritual, dan Mbah Wira mempersiapkan sesaji dan benda-benda suci yang akan ia gunakan. Namun, Sari tak mudah diluluhkan. Malam itu, Sundel Bolong muncul di tengah ritual, membuat semua orang ketakutan. Dalam bayangan yang samar, Sari berdiri dengan tatapan mata kosong namun penuh kemarahan. Suara tangisnya terdengar memilukan, menggema di sekitar mereka, membuat beberapa penduduk menangis tersedu-sedu. Mbah Wira memanggil Sari dengan doa-doa yang dipanjatkan untuk arwah yang tersesat. Ia mengingatkan Sari bahwa hidupnya dulu adalah hidup yang penuh harapan dan kebaikan, bahwa keindahannya tidak seharusnya berakhir dalam kebencian. Perlahan, Sari mulai mendengarkan, meski wajahnya masih menyiratkan kemarahan. Jangan tinggalkan dunia ini dengan membawa dendam. Kau akan lebih menderita di alam sana, kata Mbah Wira. Sari menangis tersedu-sedu, menyadari bahwa selama ini ia terjebak dalam penderitaan dan dendam yang tak kunjung berakhir. Dengan suara lemah, Sari berbisik, aku hanya ingin dihormati. Aku ingin dunia tahu bahwa setiap wanita layak mendapat cinta dan perlindungan, bukan penghinaan. Dengan penuh hati-hati, Mbah Wira mengucapkan doa terakhir dan meminta semua penduduk desa untuk mengucapkan permohonan maaf pada Sari.
Mereka mengerti bahwa mereka turut berperan dalam penderitaan Sari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sari mulai memudar, dan suara tangisnya berangsur-angsur mereda. Akhirnya, dengan senyum yang tulus namun penuh luka, Sundel Bolong menghilang ke dalam kegelapan. Malam itu, desa kembali hening. Penduduk yang menyaksikan kejadian tersebut tak dapat melupakan momen itu, dan mereka menyebarkan cerita tentang Sundel Bolong agar menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Setelah peristiwa itu, desa kembali damai, meski cerita tentang Sundel Bolong tak pernah hilang. Sari menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun sebagai pengingat tentang pentingnya menghormati perempuan dan menghargai kehidupan setiap manusia. Para pria desa diajarkan untuk memperlakukan wanita dengan hormat, dan para ibu mengajarkan anak-anak mereka agar selalu menjaga diri dan menghormati sesama. Dengan demikian, arwah Sari akhirnya menemukan kedamaian, tetapi kisah Sundel Bolong tetap hidup sebagai pelajaran dan peringatan abadi bagi mereka yang mendengarnya. Dengan hilangnya Sundel Bolong, desa perlahan-lahan mulai kembali hidup seperti biasa. Penduduk yang sempat pergi mulai kembali, dan desa perlahan membangun ulang kehidupan yang sebelumnya penuh ketakutan. Namun, meski teror telah berakhir, dampaknya tetap ada. Para pemuda di desa menjadi lebih berhati-hati, sementara para tetua desa terus mengingatkan pentingnya memperlakukan setiap orang dengan baik, terutama kaum wanita. Semenjak kejadian itu, masyarakat desa sering berkumpul untuk berdiskusi tentang etika dan tata cara berinteraksi. Mereka menyadari bahwa tindakan semena-mena dan ketidakpedulian pada perempuan hanya akan menimbulkan akibat buruk. Desa mulai menghargai perempuan dan mengajarkan bahwa setiap jiwa pantas mendapatkan penghormatan. Beberapa bulan setelah kedamaian desa pulih, seorang penduduk tua mengungkapkan cerita yang mengejutkan. Ia mengaku mengenal keluarga Sari sejak lama dan menceritakan bahwa sebenarnya Sari memiliki keturunan, yaitu anak yang ia lahirkan sebelum kematiannya. Anak itu dibawa pergi oleh ibunya, yang merasa bahwa desa tidak aman bagi anak Sari. Berita ini menjadi perbincangan hangat di desa. Anak Sari tumbuh di desa yang jauh, diasuh oleh neneknya yang tak ingin cucunya menderita akibat masa lalu Sari. Namun, ketika anak ini dewasa, ia mendengar kisah tentang ibunya dan kisah tragis yang menyelimutinya. Anak Sari berjanji dalam hatinya untuk datang ke desa ibunya dan melihat tempat di mana ibunya pernah hidup dan meninggal dalam kesedihan. Bertahun-tahun kemudian, anak Sari yang bernama Rahayu, kini seorang wanita muda yang anggun dan penuh percaya diri, memutuskan untuk datang ke desa tempat ibunya tinggal. Rahayu tidak tahu apa-apa tentang kisah Sundel Bolong, namun ia merasakan kehadiran ibunya dalam setiap langkah yang ia ambil di desa itu. Penduduk yang lebih tua mengenali wajahnya yang mirip dengan Sari dan mulai menyadari bahwa ia adalah keturunan dari Sundel Bolong. Rahayu bertemu dengan para tetua desa, yang dengan hati-hati menceritakan sejarah ibunya. Meski kisah itu memilukan, Rahayu mendengarkannya dengan tabah. Ia tidak marah, tetapi merasa iba atas nasib yang menimpa ibunya dan berjanji akan terus menyebarkan kisah ini sebagai pelajaran bagi dunia. Rahayu akhirnya bertemu dengan Embah Wira yang masih hidup, meskipun usianya kini sangat tua. Embah Wira menatap Rahayu dengan penuh keharuan. Mereka berbincang panjang tentang Sari dan bagaimana ibunya menjalani hidup yang penuh penderitaan. Embah Wira memberi Rahayu nasihat untuk hidup penuh cinta dan kasih sayang, agar tidak terjebak dalam dendam yang sama seperti ibunya. Embah Wira juga memberitahu Rahayu tentang bagaimana dendam dapat menghancurkan jiwa dan mengajak Rahayu untuk menjadi perpanjangan dari kedamaian Sari. Ia memberi Rahayu sebuah keris kecil yang konon adalah benda kesayangan Sari, sebagai pengingat agar ia selalu menjalani hidup dengan kekuatan dan ketabahan. Setelah beberapa hari di desa, Rahayu melakukan upacara kecil di makam ibunya,
berdoa agar arwahnya dapat benar-benar beristirahat dengan tenang. Ia menaburkan bunga melati di makam Sari sambil berdoa dan mengucapkan kata-kata penuh kasih kepada ibunya, berharap agar roh ibunya tidak lagi terperangkap dalam amarah. Dalam doa itu, Rahayu bersumpah untuk menjalani hidup yang lebih baik dan membawa pesan ibunya ke dunia luar. Beberapa warga yang menyaksikan upacara ini merasa bahwa arwah Sari kini telah benar-benar damai setelah mendengar kata-kata kasih dari darah dagingnya sendiri. Malam itu, bau melati menyelimuti desa, namun kali ini bukan sebagai tanda kehadiran sundel bolong, melainkan sebagai tanda kedamaian terakhir Sari. Rahayu meninggalkan desa dengan hati yang tenang, membawa cerita ibunya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang ia temui di perjalanan. Ia mengisahkan betapa pentingnya menghargai hidup setiap orang dan menjaga kehormatan orang lain, terutama mereka yang tidak memiliki daya untuk melawan. Rahayu pun mendirikan sebuah yayasan kecil di kota untuk membantu perempuan-perempuan yang membutuhkan perlindungan. Cerita Sari kemudian menjadi dongeng yang diceritakan dari generasi ke generasi. Namun, bukan hanya kisah seramnya yang diceritakan, melainkan juga pesan moral tentang pentingnya menghormati dan melindungi setiap jiwa, serta bagaimana dendam hanya akan melahirkan penderitaan baru. Para tetua desa menyebarkan kisah ini sebagai peringatan agar tragedi seperti yang dialami Sari tidak lagi terulang. Dengan berlalunya waktu, desa tempat Sari tinggal berubah menjadi desa yang makmur. Desa itu kini menjadi tempat yang dikenal karena ajarannya yang menghormati wanita dan anak-anak. Para pemuda di desa dibesarkan dengan nilai bahwa setiap jiwa harus dihargai dan bahwa setiap tindakan buruk akan selalu memiliki balasan. Mereka membuat festival tahunan yang disebut Festival Melati, di mana penduduk desa berkumpul, menari, dan berbagi cerita. Festival ini menjadi bentuk penghormatan bagi Sari dan pengingat bahwa mereka tidak boleh lupa akan nilai-nilai kemanusiaan. Desa itu menjadi desa yang penuh cinta kasih, tempat di mana orang-orang hidup dengan damai dan selalu saling mendukung. Cerita tentang Sundel Bolong menjadi legenda abadi yang dikenal di seluruh negeri. Nama Sari menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, dan banyak wanita yang mendengar kisahnya merasa terinspirasi untuk terus memperjuangkan hak dan kehormatan mereka. Rahayu terus menjalani hidup dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh ibunya, memastikan bahwa dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi kaum perempuan dan setiap orang yang lemah. Kisah Sari mulai menyebar ke desa-desa tetangga, bahkan hingga kota-kota terdekat. Banyak penduduk desa yang mendengar legenda Sundel Bolong dengan perspektif baru, bukan sekadar kisah hantu yang menakutkan, tetapi juga cerita tentang penghormatan terhadap kaum perempuan dan pentingnya rasa kemanusiaan. Sejumlah desa lainnya mengadopsi Festival Melati, menanam pohon melati di setiap sudut desa sebagai tanda penghormatan kepada Sari. Festival ini menjadi perayaan tahunan di mana warga desa berkumpul untuk mengingat kisah Sari dan berjanji pada diri sendiri untuk menghormati setiap perempuan dan menjaga kehormatan manusia. Semangat yang awalnya hanya ada di desa Sari kini menyebar luas, menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar untuk hidup dengan lebih adil. Waktu pun berlalu, dan Rahayu kini telah berkeluarga. Ia memiliki seorang putri yang ia beri nama Sari, sebagai penghormatan bagi ibunya. Rahayu mengajarkan putrinya tentang sejarah keluarga mereka, tentang perjuangan dan penderitaan neneknya yang penuh air mata, serta bagaimana keberanian dan cinta sejati bisa mengubah dunia. Putrinya, Sari kecil, tumbuh dengan rasa bangga akan warisan leluhurnya dan bertekad untuk meneruskan semangat ibunya. Ketika Sari kecil tumbuh dewasa, ia pun mendengar berbagai versi cerita tentang neneknya, beberapa dibumbui dengan kisah-kisah yang menakutkan, sementara yang lain penuh inspirasi. Sari muda, meski bangga akan neneknya, memiliki pertanyaan besar di hatinya. Bagaimana aku bisa melanjutkan warisan nenekku? Sebagai langkah nyata dalam meneruskan warisan keluarganya,
Sari muda yang kini dewasa mendirikan sebuah sekolah kecil di desa asal neneknya. Sekolah itu, bernama Sekolah Keadilan Melati, menawarkan pendidikan gratis kepada anak-anak desa, terutama untuk anak perempuan. Ia yakin bahwa pendidikan adalah kunci utama agar perempuan tidak lagi mengalami penderitaan seperti yang dialami neneknya. Sekolah ini menjadi tempat di mana anak-anak belajar tentang sejarah, nilai-nilai penghormatan, dan pentingnya menghargai diri sendiri dan orang lain. Sari mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa tidak ada seorang pun yang berhak diperlakukan dengan tidak hormat, dan bahwa mereka memiliki hak untuk bermimpi besar dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Dalam perayaan Festival Melati yang berikutnya, Sari kecil yang kini telah menjadi pengajar menyampaikan pidato tentang kisah neneknya. Ia berbicara di hadapan semua penduduk desa, menjelaskan bagaimana perjuangan Sari, sundel bolong yang dulunya ditakuti, kini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menghormati dan melindungi satu sama lain. Pidato itu disambut dengan tepuk tangan dan isak tangis, dan penduduk desa semakin tergerak untuk menghormati nilai-nilai yang diwariskan oleh kisah Sari. Doa bersama dilakukan, dan malam itu bau melati mengharum di seluruh desa. Penduduk percaya bahwa ini adalah pertanda bahwa arwah Sari hadir bersama mereka, tersenyum melihat bagaimana kisah hidupnya telah mengubah begitu banyak orang. Desa itu benar-benar telah berubah menjadi tempat yang damai dan penuh kasih, di mana setiap orang saling menghormati. Kisah tentang sundel bolong, yang semula hanya dikenal sebagai hantu yang menakutkan, kini berubah menjadi legenda tentang cinta, ketabahan, dan keadilan. Cerita tentang Sari menjadi pelajaran yang diajarkan di setiap sekolah di desa tersebut, dan anak-anak tumbuh dengan menghormati kisah itu sebagai bagian dari sejarah mereka sendiri. Mereka menyebut Sari sebagai perempuan yang melampaui kematian, simbol ketabahan yang terus hidup dalam hati mereka. Generasi demi generasi berlalu, dan desa itu menjadi semakin makmur. Kisah Sari tetap terjaga, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meski kini hanya tersisa sebagai kisah dan festival tahunan, legenda Sundel Bolong Sari tetap menjadi warisan yang abadi bagi desa dan semua orang yang mendengarnya. Suatu hari, seorang jurnalis dari kota mendengar kisah tentang Festival Melati di desa tersebut. Tertarik, ia mengunjungi desa itu dan mengumpulkan cerita dari para tetua, penduduk, dan murid-murid sekolah yang didirikan oleh Sari Muda. Setelah beberapa wawancara, sang jurnalis menulis artikel berjudul Sari, Perempuan yang Melampaui Dendam, Kisah Perubahan dari Balik Legenda Sundel Bolong. Artikel itu menarik perhatian banyak orang di kota, dan kisah Sari mulai menjadi perbincangan di media sosial serta menginspirasi diskusi tentang hak-hak perempuan, keadilan, dan ketabahan dalam menghadapi trauma. Seketika, Sari menjadi simbol bagi gerakan keadilan dan pengingat bagi banyak orang bahwa kasih sayang dan penghormatan adalah hal yang penting dalam hidup. Sari Muda menerima undangan dari sebuah universitas di kota untuk menceritakan kisah neneknya sebagai bagian dari kuliah umum. Dengan gugup, namun penuh semangat, ia menyusun presentasi yang mencakup sejarah keluarganya, kisah tragis neneknya, serta bagaimana masyarakat desa bertransformasi setelah memahami makna sebenarnya dari kisah Sundel Bolong. Dalam presentasinya, Sari menyampaikan bahwa perubahan hanya bisa terjadi dengan kemauan untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Peserta kuliah terkesan dengan ketulusan Sari, dan ia mendapat tepuk tangan panjang. Sari bahkan diminta menjadi pembicara tetap dalam beberapa seminar tentang hak perempuan dan pendidikan, sehingga cerita tentang Sari, Sundel Bolong yang berubah menjadi inspirasi, kian dikenal luas. Dengan semakin meluasnya dampak kisah tersebut, Sari memutuskan untuk membangun sebuah yayasan bernama Yayasan Melati Sari. Yayasan ini fokus pada penyediaan pendidikan bagi perempuan, terutama yang tinggal di daerah terpencil, agar mereka memiliki akses ke ilmu pengetahuan dan keterampilan.
Yayasan ini juga memberikan pelatihan kepada kaum muda tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, menghargai martabat setiap individu, dan mencegah kekerasan terhadap perempuan. Yayasan tersebut didirikan di tanah desa tempat neneknya berasal, yang kini menjadi pusat komunitas belajar bagi banyak orang. Yayasan melatih Sari mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk para dermawan yang terinspirasi oleh kisah Sari. Kini, warisan Sari tidak hanya hidup dalam bentuk cerita, tetapi juga dalam aksi nyata yang membantu ribuan perempuan untuk memperbaiki hidup mereka. Pada perayaan Festival Melati tahun berikutnya, Sari Muda mengundang banyak tamu dari luar desa untuk merayakan festival tersebut. Orang-orang dari berbagai kota datang untuk merasakan atmosfer yang penuh kedamaian dan penghormatan di desa itu. Para tamu kagum melihat bagaimana penduduk desa menjalani kehidupan penuh cinta dan kasih sayang, terinspirasi oleh kisah Sari. Festival itu kini tidak hanya menjadi acara lokal, tetapi juga tempat untuk memperingati dan menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Para pengunjung melihat pertunjukan drama yang mengisahkan hidup Sari, dengan pesan moral yang kuat tentang kekuatan maaf dan pentingnya menghargai setiap jiwa. Penduduk desa merasakan kebanggaan tersendiri, karena kisah desa mereka kini telah menginspirasi banyak orang, bukan hanya untuk menghormati legenda, tetapi juga untuk menciptakan perubahan positif. Setelah festival berakhir, penduduk desa mendapati bahwa semerbak melati menyelimuti desa sepanjang malam. Para tetua desa percaya bahwa ini adalah kehadiran arwah Sari yang turut merayakan perubahan baik di desanya. Masyarakat desa berdoa dan mengucapkan terima kasih kepada Sari, yang meski telah meninggal dunia, tetap menjadi pelita bagi kehidupan mereka. Anak-anak desa pun belajar bahwa kisah Sari bukanlah sekadar legenda menakutkan, tetapi sebuah pengingat untuk selalu menghormati sesama. Angin malam berhembus, membawa aroma melati ke seluruh penjuru desa, seolah menjadi pelukan lembut dari Sari kepada setiap jiwa yang hidup di sana. Masyarakat percaya bahwa arwahnya telah benar-benar beristirahat dengan damai, namun kehadirannya akan tetap terasa, terukir dalam setiap hati yang pernah mendengar kisahnya. Di suatu sore, Sari Muda kembali ke makam neneknya dengan cucunya yang masih kecil. Ia duduk di tepi makam dan mengenang cerita neneknya dengan haru, bersyukur atas warisan yang menginspirasi hidupnya dan hidup banyak orang. Sambil memegang tangan cucunya, Sari berjanji dalam hati bahwa ia akan terus melanjutkan perjuangan neneknya, memastikan bahwa desa mereka tetap menjadi tempat yang penuh kedamaian dan penghormatan. Angin berhembus lembut, dan aroma melati kembali memenuhi udara. Sari kecil merasa nenek buyutnya ada di sana, tersenyum bersama mereka, bangga bahwa hidupnya yang dulu penuh penderitaan telah berubah menjadi kisah yang mengubah banyak jiwa. Kisah Sari mengajarkan bahwa setiap manusia, terlepas dari latar belakang atau keadaannya, pantas mendapatkan penghormatan dan kasih sayang. Tragedi hidupnya mengingatkan kita bahwa ketidakadilan dan ketidakpedulian akan melahirkan luka yang mendalam, yang kadang baru disadari setelah terlambat. Dendam dan amarah, jika tidak diubah menjadi pelajaran, hanya akan menciptakan rantai penderitaan yang berkepanjangan. Namun, kisah ini juga menunjukkan kekuatan maaf, perubahan, dan cinta sejati. Desa yang semula diwarnai oleh ketakutan, menjadi tempat penuh kedamaian dan kasih sayang karena warganya berani mengubah sikap mereka, belajar dari kesalahan masa lalu, dan memilih jalan untuk menghormati setiap jiwa. Kehidupan yang penuh penghormatan dan cinta bukan hanya membawa kedamaian bagi orang yang kita hormati, tetapi juga memberikan ketenangan bagi jiwa kita sendiri. Dengan memuliakan setiap jiwa, kita menumbuhkan kebahagiaan dan keberkahan di sekitar kita.